Yo, halo. Di episode 2 SKS Belajar Arsitektur, dua sesi kritik dan seputar belajar arsitektur. Di episode ke ini episode berapa ya? 7. Ya, ini episode ke-7. Kita kayaknya agak belajar arsitektur secara luas ya. Jadi arsitektur kan nggak cuma sekedar bangunan tapi juga taman, kota itu juga kita desain kota gitu. Nah, jadi kawasan juga misalnya kayak kawasan pantai, kawasan, jadi bener-bener luas, nggak cuma kayak bangunan satu doang yang didesain atau di interiornya doang yang didesain, tapi secara garis besar juga secara gede pun juga sebenarnya itu didesain oleh arsitek. Nah, kita akan membahas tentang salah satu hal yang didesain oleh di arsitek, yaitu adalah kota. Nah, tapi kita nggak akan bahas secara umum, tapi ini adalah pertanyaan yang umum dan kayaknya orang-orang ini aneh gitu, maksudnya kenapa tidak bisa membedakan gitu, apa sih bedanya kota dan kota madya. Oke. eh Apa ya, topik ini aku kepikiran karena di kotaku itu setiap kabupaten, sorry, nggak kotaku ya, sejatinya kabupaten, di kampungku kabupaten. Nah, aku bilang bahwa itu sebenarnya sih Kabupaten Bondowoso, cuma ketika aku bilang kamu di Bondowoso sebelah mana, aku di kotanya, diketawain sama orang gitu, karena kayak Bondowoso kan kabupaten bukan kota, bangke bangke. Konteksnya bukan itu gitu. Dan ternyata banyak orang yang masih salah dengan apa membedakan antara kota dan kota madya gitu. Jadi kota gitu, kita coba cari padanannya ya, atau istilahnya adalah kota. Kota adalah tempat atau daerah yang, kalau di kota nih, kalau dalam bahasa Inggris lebih ke arah urban gitu dibandingin city gitu. Urban, dimana kawasan urban atau kawasan kota ini adalah yang disebut daerah kota, itu adalah daerah di mana penduduknya itu lebih banyak bekerja di bidang jasa, entah itu jasa perdagangan, administrasi, eh, produksi, pabrik, entah seperti itu. Tetapi yang pasti bukan di bidang pertanian, karena lawan dari kota adalah desa. Desa itu desa atau rural, daerah rural. Ada daerah yang lebih banyak fokusnya di bidang pertanian. Jadi kalau di kota itu tanahnya nggak ada, akhirnya makanya banyak orang yang kerja di bidang jasa. Kalau di desa kan tanahnya banyak, makanya bidangnya adalah pertanian atau perkebunan. Nah, itu adalah definisi dari kota gitu. Sedangkan kota madya itu adalah wilayah administrasi yang tadi, yang banyak penduduknya bekerja di bidang jasa. Contoh kota Malang, kota Surabaya. Apakah di kota Surabaya, di kota madya Surabaya, nah, orang-orang ini banyak yang menyingkat kota madya jadinya kota, padahal bisa disingkat Kodia. Beberapa apa ya? Ada beberapa ada beberapa produk dari pemerintah yang mereka kayak menyingkatnya menjadi Kodia Malang gitu, Kodia Malang, Kodia Surabaya gitu. Entah itu di surat atau di pengumuman-pengumuman itu masih ada yang pakai kata Kodia, tapi ada beberapa juga yang udah langsung menyingkatnya menjadi kota gitu. Bukan bukan Kodia lagi. Nah, kalau apakah di Surabaya dan kayak di Surabaya, di Malang, di Semarang gitu, yang kota, apakah nggak ada sawah gitu? Ada jawabannya, tapi kayak mungkin kayak perbandingannya 70-30, sawahnya cuma 30% atau 20%. Yang pasti sangat kecil sekali memang. Nah, itu tadi, yang satu kayak daerah, satunya lagi itu administratif, artinya yang diakui secara resmi, secara kenegaraan, itu disebutnya kota. Nah, kalau yang dan lawan dari kota itu adalah kabupaten gitu. Jadi kalau satunya lagi lawan kota desa, satunya lagi adalah lawan dari kota itu adalah kabupaten. Jadi kota madya ini lawannya adalah kabupaten. Nah, kabupaten ini wilayahnya lebih luas dibandingin kota. Kalau ibaratnya kalau kota itu ibu kotanya gitu. Nah, kenapa lahir kota? Sebenarnya kalau kita, ini mungkin akan ditemui di beberapa kota di Pulau Jawa ya. Kayak misalnya kota Malang gitu. Kota Malang sejujurnya kayak kota Malang atau kota Probolinggo, kota Pasuruan itu adalah perpecahan dari kabupaten gitu. Karena biasanya tuh mereka
atau beberapa wilayah lainnya gitu ya, itu adalah apa ya, pusat kotanya gitu, pusat kota atau ibu kota kabupaten yang akhirnya memisahkan diri menjadi wilayah administrasi sendiri ya. Biasanya aku lupa berapa batasannya, karena di daerah tersebut itu bisa menghasilkan PAD, pendapatan asli daerah tuh berapa triliun. Akhirnya mereka tuh direstuin oleh pemerintah pusat, pemerintah Indonesia yang di Jakarta, untuk menjadi sebuah wilayah administrasi sendiri gitu. Itu awal mulanya kenapa terbentuk yang namanya Kota Madya gitu. Nah, akhirnya sebuah kabupaten punya ibu kotanya lain lagi gitu, kecamatan lain yang menjadi ibu kotanya gitu. Nah, ibu kota. Nah, kotanya ini jadi kalau misalnya kita merujuk kayak kok kabupaten ada kotanya ya, maksudnya itu adalah pusat ibu kotanya gitu. Kecamatan kotanya, pusatnya. Nah, merujuknya tuh ke area itu, bukan kota secara kota madya gitu, karena memang beda gitu, beda penafsiran. Jadi mungkin itu bisa menyadarkan teman-teman yang sering salah kaprah gitu. Jadi kenapa kecamatan disebut kota gitu? Ya bisa kecamatan kota karena kecamatan tersebut adalah ibu kota dari kabupatennya. Jadi masih bingung atau enggak sih apa bedanya kota dan kota madya, atau kok bisa ada kota di dalam sebuah kabupaten? Apakah masih bingung? Silakan komen di bawah kalau misalnya masih bingung, ntar aku jelasin lagi. Tapi harusnya sih enggak sih. Kenapa kalian masih bingung? Kalian belajar sih. Kalau nggak salah ini dijelasin di geografi kan, masih sekolah apa udah nggak ada ya sekarang ya. Tapi kalau misalkan ada yang masih bingung, silakan tulis di bawah di komentar, ntar aku jelasin lewat secara teks ya, biar lebih jelas. Terima kasih. Ini video kayaknya paling singkat deh. Mungkin itu aja sih video kali ini, agak pendek karena memang sederhana itu. Ntar kalau misalnya aku kepikiran lagi tentang kota, aku bikin video lagi deh tentang desain kota itu sendiri gitu. Lagi di kota juga nggak bisa didesain karena kan kotanya udah ada gitu, apa yang didesain. Oke, itu mungkin aku bahas di lain kali. Terima kasih udah menjelaskan, semoga kalian nggak salah kaprah seperti teman saya lagi ya membedakan itu. Terima kasih, bye bye.